107.7 MMTC Radio. The Next Generation Channel. Hai, selamat datang di Enigmaris dan selamat mendengarkan berbagai macam kisah horor, misteri, ataupun konspirasi. .7 MMTC Radio, The Next Generation Channel. Halo teaser, selamat datang dan selamat mendengarkan kembali podcast Enigmaris. Tentu saja, masih bersama aku Indira sebagai podcaster yang akan menemani teaser di episode kali ini. Podcast yang ditujukan untuk para pecinta cerita misteri, horor, dan juga konspirasi, yakni program Enigmaris. Let's break the code and mystery. Ya, kali ini aku menemani teaser di program Close Mic dari Enigmaris sendiri. Tentunya dengan adanya Close Mic ini merupakan pertanda bahwa berakhirnya aku sebagai podcaster Enigmaris. Jadi kali ini selanjutnya teaser tidak akan bertemu dengan aku lagi di program Enigmaris. Nah, biasanya di program-program Enigmaris sebelumnya aku ditemani entah itu dari teknik, entah itu dari kreatif, entah itu dari produser sendiri dari program Enigmaris ini. Jadi sebelumnya ada 3 episode. Yang pertama kali itu aku ditemanin sama produser Enigmaris. Terus yang kedua aku ditemani sama teknik dari program Enigmaris. Yang ketiga aku ditemenin sama kreatif dari Enigmaris. Tapi di podcast Close Mic kali ini, teaser yang bakalan nemenin aku di program Enigmaris ini. Nah, di episode spesial ini kita bakalan membahas sesuatu yang erat kaitannya dengan mitos kekayaan instan dan juga ritual-ritual yang dipercaya bisa mendatangkan rezeki dalam sekejap. Banyak kisah yang beredar tentang orang-orang yang tiba-tiba memiliki banyak sekali kekayaan dalam satu malam. Masyarakat pun mulai berspekulasi, apakah mereka menggunakan pesugihan? Sebenarnya, pesugihan sendiri sudah lama menjadi bagian dari cerita rakyat di Indonesia. Tentu saja, siapa yang tidak pernah mendengar kata pesugihan? Bahkan seingatku dulu itu ada salah satu program di Trans 7. Dia menayangkan tentang hal-hal mistis, hal-hal misteri, termasuk pesugihan. Nah, dari situ sebagian masyarakat ini menjadi percaya bahwa pesugihan ini adalah jalur pintas menuju kekayaan, tetapi yang dianya sendiri tentu saja tidak gratis ya, teaser. Hal-hal seperti itu tentunya membutuhkan sesuatu yang berharga untuk dikorbankan. Mulai dari sesajen mungkin, sampai hal-hal menyeramkan yang mungkin tidak bisa kita bayangkan. Nah, salah satu pesugihan, bisa dibilang salah satu pesugihan yang lumayan populer di kalangan kita saat ini mungkin, yang sering sekali teaser dengar adalah babi ngepet. Sebelum kita masuk ke asal-usul dari babi ngepet ini teaser, mari kita bahas beberapa kasus nyata yang pernah mencuat di Indonesia. Mungkin ini tidak runut ya teaser ya, cuman hal ini memang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama, ada kasus Sawangan, Depok, 7 tahun lalu. Namun, hal ini tidak terbukti. Warga salah sangka karena memang yang dilihat ini berpakaian hitam-hitam begitu. Lalu selanjutnya, ada dari Kabupaten Tangerang. Hal ini sebenarnya juga tidak terbukti. Karena
ternyata warga ini menangkap seekor anjing yang dikiranya adalah wujud dari babi ngepet tersebut. Ternyata bukan, cuman hewan. Lalu ada dari Garut, Jawa Barat, berupa video lagi. Video tersebut menampilkan bahwa seekor babi yang ditangkap itu dipukuli. Lalu babi tersebut dibunuh karena sempat menyerang warga. Ironis. Namun ya sekali lagi, cuma babi biasa. Lalu selanjutnya ada dari Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Wow, karena yang tadi dari Jawa, kita beralih ke Sumatera Selatan. Dari Musirawas Utara, seekor babi menangis saat diusir. Lantas warga mulai mempercayai bahwa babinya bisa menangis. Jadi mungkin ini adalah bukan babi, tapi mungkin sesuatu seperti babi ngepet. Jadi warga percaya, bahkan sempat diberi pakaian or something. Jadi warga-warga di sana percaya bahwa itu merupakan babi ngepet. Lalu selanjutnya, actually ini adalah sebenarnya bukan kasus terakhir, tapi karena banyak sekali kasus-kasus babi ngepet yang terdapat di Indonesia, jadi aku cuman bisa merangkum beberapa saja. Yang terakhir yang bakalan aku sampaikan ini adalah kasus dari Cianjur tahun 2021 lalu. Pada bulan November 2021, warga di Kampung Kuta RT 4 RW 15 Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur digegerkan dengan digegerkan dengan isu keberadaan babi ngepet. Untuk memburu makhluk tersebut, warga bahkan mengerahkan sekitar 50 ekor anjing. Tapi ya, lagi-lagi gak ada bukti yang benar-benar bisa membuktikan bahwa ini memang nyata. Lalu dari beberapa kasus di atas, Tisar, terlihat bahwa isu babi ngepet ini masih menjadi bagian yang cukup besar dari kepercayaan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Namun seringkali tuduhan tersebut tidak didukung oleh bukti yang konkret, sehingga dapat menimbulkan keresahan dan juga konflik di tengah masyarakat. Tapi apakah ini benar adanya? Kita tanya teman-teman yang di studio. Teman-teman, percaya gak sih ada babi ngepet? Percaya gak? Enggak. Ada beberapa teman-teman yang ada di studio saat ini, mereka ngejawab enggak, dan juga ada beberapa yang ngejawab percaya. Ada yang percaya, ada yang enggak. Karena sebenarnya kita juga kan gak bisa membuktikan bahwa ada gak sih sebenarnya babi ngepet itu. Jadi, legenda babi ngepet ini merupakan salah satu mitos yang terkenal di Indonesia ya, khususnya Pulau Jawa. Kisah ini menceritakan tentang seseorang yang menggunakan ilmu hitam untuk berubah menjadi babi demi memperoleh kekayaan secara instan. Tapi, dari mana sebenarnya legenda ini berasal? Dan bagaimana ia bisa begitu populer di kalangan masyarakat? Menurut mitos yang berkembang, siluman babi ini diyakini berasal dari Gunung Kawi, Malang, Jawa Timur. Agak tersedak sedikit ya. Nah, pelaku yang merupakan seseorang yang ingin menguasai ilmu hitam pesugihan ini bersama pasangannya akan datang ke gunung tersebut untuk menemui seorang kuncen atau penjaga. Lalu setelah tentunya di sana kan ada syarat, ada sesajennya. Dan setelah menyerahkan sesajen dan juga uang mahar serta menyatakan kesiapan menanggung segala akibatnya,
Kuncen atau penjaga tadi bakalan mempertemukan mereka dengan siluman babi. Lalu pelaku kemudian membuat perjanjian yang melibatkan penyerahan tumbal nyawa dari kerabat dekat yang disayangi, biasanya anaknya sendiri. Seperti yang aku bilang di awal tadi, tentunya untuk hal-hal yang instan seperti ini tidaklah gratis ya teaser. Jadi mungkin ada yang hanya memerlukan sesajen, ada yang memerlukan hanya entah ayam apa, cemani maybe, atau bahkan ada yang sampai mengorbankan kerabatnya. Sebenarnya kalau dibahas seperti ini terdengar sedih ya, saking desperate-nya mengorbankan seseorang yang benar-benar disayangi, yang bahkan keturunannya sendiri. Dan legenda ini menyebar luas di kalangan masyarakat Jawa dan daerah lain di Indonesia melalui tradisi secara lisan. Ya, seperti lisan ke lisan kan orang-orang suka berbicara ya, orang-orang suka mungkin menggosip. Orang-orang suka menggosip, orang-orang suka mendengarkan cerita. Jadi dengan cepat tentunya legenda ini bisa berkembang sangat pesat melalui lisan tulisan. Cerita ini sering diceritakan dari generasi ke generasi, baik dalam bentuk dongeng sebelum tidur maupun dalam diskusi komunitas. Selain itu, media massa dan literatur populer juga berperan dalam memperkuat dan menyebarkan kisah ini. Kayak yang aku bilang tadi, aku sempat pernah menonton, mungkin sudah lama sekali tapi mungkin ketika aku kelas 4, ketika aku kelas 5 SD, itu sempat ada salah satu program, aku lupa judulnya, tapi ada di Trans 7 kalau gak salah. Itu dia menceritakan hal-hal misteri, hal-hal yang tidak bisa dilogika seperti pesugihan dan lain-lain. Mereka menampilkan kisah-kisah yang seperti itu. Lalu, dalam konteks masyarakat tradisional, kepercayaan terhadap babi ngepet ini mungkin berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk mengekspresikan kecemasan tentang ketidaksetaraan ekonomi dan cara-cara tidak lazim untuk memperoleh kekayaan. Mungkin banyak sekali ya faktor yang bisa memengaruhi orang dalam memilih jalan pesugihan ini. Seperti mereka sudah tidak punya pilihan lain selain mencari uang dengan cara yang instan. Mencari uang untuk kebutuhan apapun itu, yang entah mendadak, entah kita tidak pernah tahu. Sebenarnya, cerita ini juga mencerminkan nilai-nilai budaya yang menekankan pentingnya kerja keras dan juga kejujuran, serta memberikan peringatan terhadap godaan untuk mencari jalan pintas menuju kekayaan melalui cara-cara yang tidak etis. Secara keseluruhan, legenda babi ngepet ini merupakan cerminan kompleks dari dinamika sosial, ekonomi, dan juga budaya yang dalam masyarakat Indonesia ini terus berkembang lagi menjadi sesuatu yang besar. Mungkin hal itu yang bisa dapat kita simpulkan ya dari bahasan babi ngepet ini. Tentunya dengan seiring perubahan zaman, aku yakin legenda babi ngepet ini mungkin tidak akan pernah redup ya. Tapi siapa yang akan tahu ke depannya? Oke teaser, tadi kan kita udah rada kaku sedikit ya, karena kita bahasin tentang
mitos-mitos yang ada, mitos pesugihan yang ada di Indonesia ini. Nah, kali ini aku mau ngajakin agak santai dikit lah, kita agak slow dikit. Tadi kan kita ngomongin tentang babi ngepet nih ya. Mitos babi ngepet ini kan memang berkembang luas dan masih banyak dipercaya oleh sebagian masyarakat ya di Indonesia. Bahkan memang ada beberapa orang yang mengaku nih pernah mengalami kejadian aneh yang dikaitkan dengan babi ngepet nih secara langsung. Aku sendiri sih sebenarnya percaya nggak percaya ya, karena jujur aku belum pernah dan tidak ingin mengalami hal-hal aneh yang berkaitan dengan hal-hal gaib. Maksudnya hal-hal gaib di tema kita kali ini. Tapi mungkin mendengar cerita dari orang yang benar-benar mengalaminya secara langsung itu kan ya, kita juga nggak bisa asal judge bahwa oh kayaknya kamu nih gini deh, halusinasi or something deh. Mungkin kita tidak sedang berada di sepatu dia saat itu ya. Jadi di kesempatan kali ini mungkin aku bakalan mau cerita sedikit aja nih tentang mungkin bisa banyak juga ya. Mungkin beberapa cerita horor yang pernah aku dengar dan juga yang pernah aku alami. Mungkin lebih banyak yang pernah aku dengar ya. Jadi berawal banget. Jadi aku tuh punya teman indigo gitu ya. Jadi temanku ini lumayan sering mengalami hal-hal yang kayak tiba-tiba dia melihat something, yang hal-hal yang tentunya tidak bisa aku lihat sebagai orang yang tidak memiliki kemampuan untuk melihat hal-hal tersebut. Jadi ada suatu kejadian yang aku ingat banget sampai sekarang. Jadi sebutlah teman aku ini Amel. Si Amel ini minta ke aku buat temenin ke kamar mandi. Buat temenin ke kamar mandi. Dan aku iya aja dong. Maksudnya kan waktu dulu, ini kejadiannya waktu SMP ya. Jadi waktu dulu kan normal-normal aja kan cewek minta temenin ke kamar mandi gitu. Bahkan I think sampai sekarang temenin yuk ke mana, ke toilet gitu kan. Nah ketika itu aku temenin lah bareng sama dia. Terus dia masuk kamar mandi, aku tunggu di dalam. Jadi kamar mandinya itu ada 4, ada 5, tapi lebih dari 3. Dia ambil kamar mandi yang di tengah-tengah. Nah Aku itu di kamar di luar kamar mandi, tapi di dekat kamar mandi yang pertama, sedangkan dia ngambil kamar mandi yang tengah. Nah, sebenarnya itu tuh dia di kamar mandi lumayan lama ya. Jadi kayak I don't know. Terus abis itu dia tiba-tiba teriak dari dalam kamar mandi. Terus tiba-tiba pintu kamar mandinya tuh dibuka tapi digebrak gitu loh. Kaget dong, terus aku juga ikut teriak gitu. Terus aku tanya kayak kenapa? Dia nggak mau ngomong, dia mukanya yang pucat pasi. Terus abis itu dia tarik tanganku, nggak mau ngomong dia. Terus tiba-tiba ngajak ke kelas. Baru dia cerita bahwa dia tiba-tiba ngelihat seseorang perempuan yang mungkin aku nggak mau cerita dia siapa, cuman dia kenal perempuan ini siapa. Tapi perempuan ini udah gak ada gitu. Dan itu otomatis aku udah langsung yang kayak ini kejadiannya tepat banget di depan mata aku gitu. Jadi kayak sebenarnya agak ngeri-ngeri sedap juga ya ngeliat kayak gitu loh. Cuman untungnya kayak aku nggak bisa melihat yang seperti itu, dan aku nggak mau bisa melihat seperti itu. Oke, masih dengan cerita temanku yang indigo tadi, dan masih dengan aku tentunya yang berinteraksi sama temanku ini. Jadi waktu itu pendaftaran SMA. Jadi SMA aku itu lumayan jauh. Jadi itu registrasi ulang gitu ya. Nah jadi dia kan teman sekelas aku ya.
Jadi sekelas aku tuh ada beberapa orang yang memang mendaftar ke sekolah ini gitu loh. Nah sekolah ini tuh lumayan jauh gitu dari SMP aku. Jadi kita registrasi ulangnya itu dari SMP, dari kita berangkat bareng-bareng dari SMP terus ke SMA aku. Dan ini jaraknya lumayan jauh, kayak sekitaran 30 kiloan gitu loh. Nah kita waktu itu diantar naik mobilnya salah satu teman aku, tapi bukan teman aku yang indigo. Jadi kayak kita ada sekitar bertujuh waktu itu. Dan satu orang temanku ini diantar ibunya naik motor. Yang 6 ini kita bareng satu mobil. Nah waktu kita berangkat ke SMA aku, kita tuh ngelewatin satu gapura gede, selamat datang ke kota Pip gitu ya. Selamat datang ke kota Pip. Nah sebelum kita lewat gapura, si Amel ini tuh udah mulai yang kayak ngerasa masuk angin, tahu nggak sih? Kayak aku mikirnya bahwa oh dia emang mabuk darat kali ya, karena emang kita kan waktu itu naik mobil yang lumayan gede, apa ya namanya? Aduh aku lupa, mobil tua, VW, ya nggak sih? Tahu nggak sih teman-teman, kayak VW nggak sih namanya? Volkswagen apa sih? Ya pokoknya VW ya, VW. Setahu aku, kalau salah mohon koreksi ya. Nah, di sebelum itu dia kayak naik VW ini kan sebenarnya 11-12 kayak naik bis ya, karena dia mobil gede gitu loh. Dan ditambah lagi tempat duduknya tuh bener-bener yang kayak di belakang itu ada kayak bukan tempat duduk yang kursi gitu, tapi dia tipe tempat duduk yang bisa buat tiduran. Jadi dia gede banget di belakang gitu. Nah kita duduk sila di situ berenam ngelingker gitu kan. Dah sambil ngobrol-ngobrol terus dia tiba-tiba kayak yang ngerasa masuk angin gitu. Oh aku pikir kayak mabuk darat gitu ya. Udah, terus kita udah lewatin ke gapura itu. Udah lewat dari gapura itu, dia udah mulai lemas, udah mulai yang pucet, udah aduh nih kasihan nih anak gitu kan. Padahal dari situ kita masih harus menempuh sekitar 4-7 kilo lagi buat nyampe ke SMA aku ini, calon SMA ya waktu itu ya. Nah oke. Setelah nyampe di SMA sendiri, temanku udah yang kayak bener-bener lemes banget, bahkan dibeliin teh sama temanku. Terus kayak macem-macem lah. Dia ditawarin roti, dia ditawarin duduk dulu yuk, istirahat dulu. Dia yang enggak. Aku bahkan kayak yang Mel kenapa kayak gini? Kayak tau gak sih tangannya aku pegang-pegang, aku pijit-pijit gitu kan. Terus habis itu aku yang kaget, dia tiba-tiba tuh gini gitu. Aku nggak tahu dia ngapainin. Kenapa? Kamu masuk angin? Kenapa? Terus dia tiba-tiba kayak ngegeleng. Tapi dia masih kayak gini gitu, kayak menunjuk badannya dia gitu. Cuman aku juga nggak tahu kenapa gitu. Terus udahlah, selesai, singkat cerita kita udah selesai nih registrasi ulang. Terus abis itu karena dipikirnya si Amel ini sedang mabuk darat gitu kan. Tadi inget ya temanku ada yang diantar ibunya naik motor satu orang. Nah dia tukeran. Jadi temanku yang diantar ibunya ini naik ke van, terus si Amel ini ikut ibunya. Nah kebetulan ibunya tuh ngebelokin ke puskesmas. Jadi kita pas jalan balik itu ngelewatin puskesmas, dibelokin ke puskesmas mau diperiksain sekalian. Ternyata dia tiba-tiba yang kayak linglung. Kenapa aku di sini? Kenapa Bu aku di sini gitu kan. Ini kan aku diceritain sama si Amelnya langsung. Kenapa aku di sini? Kayak loh tadi katanya sakit. Oh enggak, langsung aja balik ke SMP gitu. Ternyata sampai di kelas, kita sampai semua di kelas, si Amel ini cerita, yang tadi di sana kayaknya bukan aku deh. Actually temanku ini yang indigo ini, jadi dia tuh punya temen seperti itu ya, punya temen yang
tidak kasat mata seperti itu. Dan katanya temennya itu lagi nempel ke dia waktu itu, jadi dia nggak sadar pas itu. Aku ngajak ngobrol temennya. Aku ngerasa kayak speechless dong, kayak oh jadi yang aku ajak ngobrol, aku elus-elus tangannya tadi bukan kamu Mel gitu. Terus aku kayak yang oke, cukup tahu deh gitu. Itu adalah pengalaman yang paling aku ingat sama teman aku. Nah, selain itu udahlah, ini kan kita dari SMP menuju SMA. Nah di SMA-nya, sebenarnya di SMA ini aku nggak terlalu punya banyak yang apa ya, pengalaman yang serem karena COVID ya. Maksudnya di SMA ini tidak begitu banyak lah hal-hal yang kurang mengenakan ke aku gitu kan. Jadi ada satu cerita di mana memang sebenarnya asramaku ini mungkin seperti asrama pada umumnya nggak sih, kayak pasti ada aja kan ya yang terjadi di asrama. Nah anehnya ini tuh bukan sebenarnya aku ngalamin, cuman nggak ngelihat. Jadi kayaknya aku pernah ceritain ini di episode 3 Enigmaris yang aku bareng sama anak kreatif dari Enigmaris. Nah, di situ aku kayak cerita bahwa aku tuh pernah kedengeran. Jadi kedengeran aja. Waktu itu aku jadwalnya kan sebenarnya jadwalnya kan sebenarnya wait, ada yang ketok-ketok nggak sih? Oh, jadwalnya kan sebenarnya ini agak apa ya, padat gitu ya. Jadi aku pagi yang benar-benar dari pagi bangun itu sholat subuh, terus abis itu sholat subuh wajib di masjid. Dikerjain aku. Sholat subuh yang wajib ke masjid kan. Terus abis itu lupa kan aku. Kaki. Oke, jadi abis sholat subuh terus habis itu sekolah aku sampai jam 3:30. Sampai jam 3:30 itu aku masih, mungkin kalau ada ekstra aku ekstra, tapi kalau enggak mungkin aku kayak nyuci baju dan mandi dan I'll do everything. Terus abis itu udah sholat lagi. Tapi ini maghrib tuh ya pokoknya yang aku yang wajib di masjid itu maghrib sama subuh ya kan. Jadi abis maghrib, balik maghrib, abis itu aku balik lagi ke asrama. Nah abis balik ke asrama udah makan kan, lanjut makan. Habis itu ada sekolah malam. Sebenarnya sekolah malam tuh lebih ke kayak sekolah keagamaan gitu loh. Jadi kayak ada ilmu fikih dan lain-lain gitu kan. Terus habis itu aku kan gak punya waktu untuk belajar ya, maksudnya untuk mengerjakan PR yang bener-bener intens gitu loh. Jadi aku ambillah waktu setelah aku sekolah malam. Dan sekolah malamku tuh berakhir di jam 8:30, jam 9. Terus sampai jam 10 aku tuh masih di kelas sama teman-temanku tentunya, gak sendiri dong. Jadi kita kayak bikin kelompok belajar gitu. Nah habis itu waktu itu aku inget banget itu agak ngaret karena jam 10 aku balik ke asrama, tapi aku masih belum balik ke kamar. Jadi aku di bawah masih ngerjain kan. FYI kamarku tuh di atas dan jadi bednya tuh tingkat gitu kan. Aku di tingkat atas gitu. Nah jadi sebelum aku balik ke kamar, aku tuh masih ngerjain PR juga sama teman-temanku di lantai bawah, kayak sampai jam 11-an gitu lah. Selesai jam 11 aku balik ke kamar.
Dan aku tuh selalu sempetin waktu untuk main HP sebenarnya. Jadi kayak main HP 30 menit sebelum tidur. Udah, jadi aku pokoknya setengah 12 itu tidur, setengah 12 atau jam 12 itu udah tidur gitu. Tapi pas malam itu aku gak tahu kenapa tiba-tiba yang sebelumnya nih gak ada, itu tiba-tiba ada kayak ketokan. Tahu gak sih kalian kayak kalau misalkan tiang diketok dalam buat nentuin jam, kayak misalkan udah jam 11, itu ternyata itu ketokannya 11 kali. Nah kayak gitu. Tapi ini tuh ketokannya berkali-kali, lebih dari jam 12. Kayak masa aku pikir karena ini udah jam 12 ketokan gitu. Tapi ini lebih dari 12 dan ketokannya tuh menjauh, kayak tiangnya menjauh. Kan gak mungkin, siapa yang mau bawa tiang menjauh gitu kan. Akhirnya karena kamarku tuh karena bedku itu di atas, aku goyangin bednya kayak ini apa sih suara apa sih. Temanku dengan santai dia menjawab, tukang nasi goreng kali, tukang bakso kali. Kataku, tukang bakso mana? Masalahnya belakang, jadi itu kan seberangnya gimana ya, kamarku itu ada balkonnya. Nah balkonnya tuh ngadep ke sungai. Depannya sungai baru ada pemukiman. Aku masih ingat pemandangannya deh, dan pemukimannya tuh lumayan padat sih, cuman gak yang terlalu berisik orang-orangnya gitu loh. Karena biasanya gak ada yang kayak gitu. Aku kaget dong. Terus besokannya aku tanya kamar-kamar sebelah, ternyata enggak ada yang denger. Ya, I don't know. Dan ada satu masa juga ketika di kamar itu aku denger, jadi itu siang hari sebenarnya. Mungkin kayaknya hari Jumat sih. Hari Jumat itu aku dengar temanku samping itu ketok-ketok tembok yang kayak orang malu, tau gak sih? Orang malu. Terus abis itu kan aku rencana mau mau ke kantin ya. Aku ngajak dong, karena aku di kamar waktu itu lagi sendirian. Aku akhirnya ke kamar sebelah, ke kamar 15. FYI kamarku tuh kamar 13. Nah ke kamar 15 aku nanya, kamu tadi ngetok tembok buat apa gitu ya? Kamu tadi malu buat apa? Buat mau gantung apa gitu? Hah? Loh aku kira kamu. Dia malah nanya ke aku. Dia malah kayak yang melempar balik itu ke aku gitu loh. Loh aku kira kamu yang ngetok tembok. Aku kira kamu yang malu gitu. Aku udah diem aja sih di situ. Terus kayak yang enggak kok. Mungkin lantai bawah sampai kedengeran ke atas kali gitu. Aku udah nyoba buat positive thinking ya. Cuman ya sudah, we never know that. Tapi ya aku harap aku tidak menemukan hal-hal, sesuatu yang tidak ingin ku temukan, tidak ingin ku jumpai seperti itu. Nah, tapi beda nih. Masih di asrama yang sama, tapi beda cerita, beda kamar. Tapi kamarnya di bawah aku banget. Kamarku kan nomor 13. Ada salah satu temanku di kamar nomor 3, which is bawah aku banget. Itu tiba-tiba dia itu di waktu dia kebangun, itu depan dia ada seorang nenek, I don't know. Dia cerita ke aku kayak, aku dengan santai kayak, aku pernah kok dikelonin sama nenek. Dia bilang kayak gitu. Dan aku yang nggak pernah menyangka hal itu bakalan terjadi, kaget dong, kayak kok kamu nggak panik sih? Gitu kan, kayak kok kamu nggak panik sih? Orang nggak cuma sekali katanya. Dia bilang kayak seolah udah terbiasa gitu. Tapi ya mungkin karena dia pemberani. Kalau misalkan itu aku mungkin udah nggak mau asrama di situ lagi. Aku udah pindah. Oke. Jadi ya itu sih. Astagfirullahalazim. Aku dilemparin mainan. Lihat, bentar aku ambilin. Allah. Aku dilemparin mainan ini loh, kaget aku. Yang di, ya Allah,
Oke, dia akan menemani aku. Oke, kita anggap ya dia adalah temanku di podcast yang kali ini ya. Nah, mungkin kalau di asrama sih itu ya. Tapi aku barusan banget dapat ini ya, dapat cerita dari salah satu teman di radio. Tadi barusan banget gitu kan. Dia cerita kalau di kosannya dia tuh sempat melihat hal seperti itu, which is it's scary. Like, siapa yang nggak takut kalau misalkan kamu nih lagi nyuci piring, tiba-tiba kamu ngelihat ke atas, ternyata ada yang ngeliatin kamu gitu. Kayak, bentar, aku perbaikin posisi dulu ya, gara-gara aku ngambil itu tadi. Oke, udah nyaman nih. Nah, kamu dalam kayak sendirian di kos ya, kos sepi, tinggal kamu lagi nyuci piring, terus ternyata atas kamu tuh tangga gitu kan. Sebenarnya bukan atasnya sih tangganya, cuman atasnya tuh masih tangga gitu. Terus kamu nengok ke atas, ternyata dari atas juga ada yang nengok ke kamu, ada yang tatap mata sama kamu gitu. Jadi kayak ini beneran, aku gak bakal mau untuk mengalami hal-hal seperti itu tentunya. Gak apa-apa aku hidup dalam rasa penasaran, tapi aku kayaknya gak bakal mau sih untuk mencoba experience bisa melihat hal-hal seperti itu. Nope. Bahkan aku udah cukup takut dengan suara-suara yang kayak aku ceritain tadi. Apalagi sampai ditampakin gitu kan ya. Tapi ya sebenarnya seperti yang astagfirullahaladzim. Apa sih? Oke. Oke, jadi mungkin itulah beberapa kisah horor baik yang pernah aku dengar maupun aku rasakan sendiri. Yang aku nggak tahu ya sebenarnya ini tadi ada apa ya, tiba-tiba ada yang suara jatuh, yang kayak kalau yang diketok-ketok mungkin aku dikerjain ya teman-teman ya. Aku dikerjain juga, teaser lihatlah figur ini. Aku dikerjain sama teman-teman yang ada di belakang studio ini. Nih sebenarnya big appreciate untuk tim Enigmaris ya. Wow, mempersiapkan hal-hal yang sebanyak ini. And this creative thing, I really like the creative thinking dari mereka, tapi aku sangat tidak suka dikageti ya. Jadi ya, oke, itulah beberapa kisah horor yang bisa aku sampaikan mungkin ya, dari pengalaman, entah yang dari pengalaman aku maupun yang dari pengalaman teman aku yang cerita ke aku. Nah, teaser. Tadi kan kita udah sempat membahas tentang ya cerita dari aku sendiri, terus cerita tentang pesugihan babi ngepet dan segala macam. Terus saat ini mungkin aku bakalan ngebahas tentang tempat kita saat ini, yaitu daerah istimewa Yogyakarta. Jadi ya dengan kekayaan dan budayanya tentu saja. Dan daerah istimewa Yogyakarta ini kan memang sangat besar ya. Tentunya tidak luput dari berbagai kisah horor yang kerap menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Nah sekarang aku bakalan kasih sedikit cerita, actually 2 cerita yang sempat viral dan bukan relevan, mungkin lebih ke sempat viral pada masanya, tapi aku baru tahu, oh ternyata ini di Jogja loh, gitu.
Jadi yang pertama, sebuah cerita yang diunggah di Kaskus tahun 2014, 2015. Dan ternyata dia jadi, ini kita pindah dulu aja kali ya. Oke, ini bakalan aku serahin ke teman-teman art yang tadi ngelemparin aku pakai ini. Wait ya, kelempar balik. Oke, jadi gini teaser. Ada satu cerita yang diunggah di Kaskus tahun 2014-2015 dan ternyata dia ini menjadi novel dan juga sempat diterbitkan menjadi film di tahun 2000, sekitar 2016-2017an. Namun sayangnya cerita ini sudah hilang dari Kaskus, sehingga waktu aku cari ceritanya di Kaskus, ternyata sudah di-delete sama penulisnya. Namun kembali dirangkum oleh Harian Jogja dan juga beberapa website lainnya tentang kisah keluarga tak kasat mata. Sebenarnya cerita ini tuh viral karena dia ini mengisahkan kisah horor sampai 13 part di Kaskus. Dan cerita ini tuh mengenai beberapa orang karyawan magang yang ternyata diganggu oleh salah satu keluarga yang tidak kasat mata di daerah tersebut. Dan lebih mengejutkannya lagi, plot twistnya, kalau bahasa anak sekarang, termasuk bahasaku, plot twistnya ini tuh Allahu Akbar. Plot twistnya, cerita ini tuh di Jogja. Latar belakang cerita ini adalah Jogja. Jadi agak ngeblank dikit ya, kaget ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Aku dikerjain lagi ternyata itu bukan ketidaksengajaan ya teaser. Karena ternyata ada benang yang menarik. Apa sih? Jangan keluar semua. Jangan keluar semua dong. Oke. Jadi dari cerita ini sebenarnya, aku benerin posisi duduk dulu ya karena agak nyaman ya. Jadi latar belakang cerita ini adalah Jogja. Dan sebenarnya lokasi dari tempat ini adalah di dekat flyover Jombor Jalan Magelang Yogyakarta, which is mungkin beberapa teman-teman yang ada di studio saat ini kosnya dekat sana. Aku sempat kemarin kan ngobrol sama scriptwriter dari Enigmaris ya. Ternyata kosan dia itu dekat sana. Aku pikir karena kosanku juga deket Jombor tapi beda lokasi. Aku kayak kaget, kenapa harus yang di sini? Kok tahu aku penakut gitu kan? Aku seperti itu kemarin reaksinya ya. Tapi ternyata kayak bukan deket aku kok, ternyata deket kosannya dia. Gitu. Jadi aku kayak yang oke. Nah, jadi ciri khas dari rumah ini adalah halamannya dia itu yang sangat luas dengan rumput liar yang enggak terawat serta pagar besi yang selalu digembok dari luar. Mungkin ya I don't know, I've never go there kayak, tapi warga sekitar ini bilang kalau banyak kejadian aneh di sekitar rumah tersebut, kayak suara yang orang-orang berbicara dan ya ketawa-ketawa dari dalam rumah. Terus ada warga bilang ada yang bilang penampakan dan segala macam. Terus lampu rumah yang tiba-tiba menyala sendiri, which is
impossible karena nggak ada orang di dalam situ kan, karena digembok. Nah, rumor ini juga makin diperkuat dengan pengalaman dari beberapa driver ojek online tentunya, yang pernah mendapat pesanan ke alamat rumah ini, kayak seolah-olah pesanan fiktif gitu loh. Tapi ya saat tiba di lokasi ya nggak ada siapa-siapa yang bisa ditemuin gitu. Sampai saat ini rumah tersebut masih menjadi perbincangan dan menarik perhatian para pecinta horor. Untuk teaser yang mungkin saat ini menetap di Jogja, mungkin bisa lihat aja, tapi nggak usah yang kayak menantang, tapi ya cukup tahu gitu. Cukup tahu kalau misalkan ingin melihat sekedar lewat aja, actually that's fine I think. Tapi untuk perasaan menantang itu aku rasa jangan sampai kita bersikap sombong sama hal-hal yang seperti itu. Actually sikap sombong itu kan ya memang tidak baik, mau ke hal-hal yang menjurus ke arah sana dan maupun hal-hal yang maksudnya kayak kita sesama teman, sesama manusia, itu kan tidak boleh ya saling menyombongkan diri gitu ya. Nah, selain cerita dari sebuah rumah ini, jadi aku sempat dengar actually pas waktu dulu zaman sebelum Covid sih. Aku dari sebelum Covid terus coba main Twitter. Terus habis itu waktu zaman Covid aku nemu satu thread yang dia itu cerita tentang kosannya yang lumayan horor. Jadi bahkan beberapa orang yang membaca dari kosan tersebut, membaca thread dari kosan tersebut itu jatuh sakit. Maksud aku ya mungkin aura negatifnya kebawa, I don't know. Cuman bisa jadi seperti itu, atau bahkan terlalu dipikirkan sehingga kayak terlalu menyita banyak perhatian kitanya mikirin kayak gitu kan. Jadinya sakit, jadinya capek sendiri pikirannya. Aku nggak tahu apa yang terjadi sama teman-teman yang membaca thread, but untuk aku sendiri alhamdulillahnya aku tidak mengalami apapun setelah membaca thread dari akun Rizkiki. Jadi dikutip dari akun Rizkiki ya. Ini dari tanggal 10 Juni 2021 yang lalu, itu dia sempat cerita di Twitter atau sekarang X, di X, bahwa kosnya itu lumayan angker dan lagi-lagi latar belakangnya ini Jogja. Plot twistnya di situ. Tapi aku tidak tahu lokasi pastinya ya di Jogja ini, Jogja yang mana. Tapi dia menunjukkan suasana kos-kosannya yang mungkin itu enggak, sebenarnya kalau dari apa ya, suasananya itu enggak yang terlalu angker. Cuman gimana ya? Dari thread yang sudah dia tulis itu benar-benar menunjukkan beberapa video di mana dia itu benar-benar diganggu, kayak pintu yang engsel pintu yang tiba-tiba didorong mau ditarik, dimainin lah, engsel pintunya dimainin. Terus daun pintu, ya itulah namanya ya. Dan pintunya dimainin. Terus habis itu waktu dibuka nggak ada siapa-siapa. Mungkin kalau nanti teman-teman editor berkenan bisa masukin videonya ya di sini. Nah, terus habis itu dari situ dia sebenarnya sih banyak netizen yang nanya, kenapa kok nggak pindah dari kosan itu gitu. Cuman
ya memang karena udah bayar dan juga waktu itu dia balik cuman buat ngurusin skripsi doang. Merinding say. Oke, dia balik cuman buat ngurusin skripsi doang. Jadi kayak oh ya udahlah. Dan ternyata karena itu juga ngepasin COVID dan dia kan ngurusin skripsi di tahun 2021. Nah, katanya teman-temannya itu lagi pada balik gitu kan. Jadi di lantai itu literal tinggal dia sendiri. Jadi ketika pagi emang kayak fine-fine aja, cuman ketika malam gelap. Aku nggak tahu ya kenapa itu gelap. Masa emang nggak dinyalain kah atau kayak gimana? Cuman suasananya jadi lumayan serem sih. Kalau dari akun Rizky Ki ini sebenarnya dia tuh mulai kayak ditampakin ditampakin seseorang yang bukan seseorang tapi sesuatu yang dia menggambarkannya sebagai Titan. Kalau misalkan teaser ada yang nonton Attack on Titan, itu mungkin bisa referensinya ya adalah Titan. Seperti Titan, cuman ukurannya bukan ukuran jumbo, ukuran besar gitu ya. Cuman ya ukuran manusia biasa. Cuman ya itu tadi, penampilannya seperti Titan. Terus di thread ini sebenarnya beberapa kali si Rizky Ki ini menunjukkan bahwa pintunya ini kerap benar-benar dimainin banget sama, ya kita tidak tahu siapa itu. Pintunya dimainin, mungkin teman-teman editor bisa put the video in here. Nah, setelah itu kayak pintu yang diketok-ketok, bener-bener yang 3 kali bahkan sampai 4 kali dia ngevideoin gagang pintunya tuh dimainin gitu. Terus ada beberapa foto-foto juga yang dia sertakan yang sebenarnya kelihatan lumayan serem ya. Jadi mulai dari banyak gangguan yang dia alami di situ, kayak mulai dari dia kan cowok ya, dia cowok. How can ada rambut perempuan di dalam kamar? Bukan di dalam kamar, I think di luar atau di dalam kamar. Aku kurang ingat. Cuman seingat aku dia pernah mention itu di salah satu utasnya dia. Dan beberapa kali juga dia ngevideoin suasana kosannya waktu malam, tapi emang serem sih. Jadi kayak lampunya beneran mati dan itu kerasa banget mencekamnya. Kalau misalkan aku di situ, aku kayak bakalan ganti kosan. Aku bakalan pindah karena lagi-lagi aku nggak ingin menantang diriku, men-challenge diriku dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi kalau misalkan ada change untuk pindah, aku bakalan pindah sih. Oke, mungkin itu ya kalau yang aku ceritain tentang tempat-tempat di Jogja yang ternyata plot twistnya itu di Jogja loh gitu. Karena ini adalah episode spesial podcast Close Mic Enigmaris, aku mungkin bakalan cerita sedikit ya kali ya, karena mungkin waktunya nggak terlalu banyak juga ya. Jadi aku kayak cerita-cerita sedikit aja. How can I get into this? Kayak maksudnya gimana bisa aku nyampe ke sini gitu ya. Dari awal banget tiba-tiba kayak aku dihubungin sama produser yang angkatan aku, produser Enigmaris angkatan aku. Aku diminta tolong buat jadi podcaster Enigmaris dengan alasan aku ini orangnya takutan, gitulah ya. Jadi memang mencari yang seperti itu mungkin. Nah, di episode pertama banget aku tag-nya tuh literal kita lagi makrab nih.
aku tiba-tiba dimintain tolong, kita tag-nya di sini aja. Jadi di tempat makrab aku tuh ada musola. Kita tag-nya itu sekitaran jam 10 jam 11 di musola. Itu tag pertama podcast Enik Maris. Kalau misalkan teman-teman bingung yang mana, kalau nggak salah itu judulnya The First Season of apa gitu. Tapi yang pertama kali banget yang Malam Keakraban judulnya. Di situ aku ditemenin sama produser angkatan aku, ada Mukti. Jadi aku ditemenin sama Mukti itu, kita ngobrol di situ. Kita ngobrol tentang Malam Keakraban, karena which is the situation, di situasi itu kita lagi makrab dan kita ngobrolin hal-hal yang lumayan membingungkan dari makrab. Jadi kayak hal-hal yang horor, misteri, ya kayak slogannya Enik Maris gitu ya. Nah, jadi di situ kita ngobrol tentang tentang makrab gitu. Selain itu, kita juga ngobrolin tentunya kayak pengalaman-pengalaman horor kita sendiri gitu loh. Maksudnya kayak kamu pernah gak sih ngalamin A, B, C, ngalamin kejadian horor yang kayak gimana gitu kan. Kalau misalkan teaser penasaran, teaser boleh banget langsung choose ke Spotify. Terus abis itu dicari podcast mixtape. Habis itu klik Enik Maris yang 1, 2, 3. Kayaknya kalau dari Spotify biasa Enik Maris pertama, Enik Maris terakhir, Enik Maris kedua, terus Enik Maris pertama, kayak gitu. Nah, terus habis itu yang kedua nih, itu podcast pertama tadi ya, Enik Maris yang episode pertama ya. Terus yang episode keduanya itu aku ditemenin sama tekniknya dari Enik Maris yang angkatan aku. Itu ada Rifki dan dia itu cerita tentang, jadi dia pernah kecelakaan di suatu tempat yang ternyata kecelakaannya ini bisa diasumsikan adalah buntut dari kejadian something yang terjadi sama ketika dia pergi ke tempat yang sebelumnya dia kunjungi. Jadi dia sempat bilang kalau dia pergi ke pantai, terus abis itu waktu dia di jalan balik ke dari mana ya, aku lupa, pokoknya dari daerah Jawa Barat ke sini, menuju ke sini, terus dia ada mengalami laka. Terus habis itu dia merasa bahwa dia udah ada udah ada ngerasa ketakutan gitu, udah ada rasa kayak memikirkan kecelakaan gitu. Jadi sebelum kecelakaan dia literally thinking about kecelakaan gitu. Dia waktu itu cerita, dan kalau teaser mau tahu lagi juga boleh banget klik Spotify. Klik podcast mixtape di Spotify. Nah, yang terakhir banget ini adalah salah satu episode yang mungkin lumayan seru ya. Jadi karena kita sama-sama pernah beda sih, tapi formatnya beda ya. Aku asrama, dia pondok gitu kan. Jadi waktu itu aku ditemenin sama Farel kreatifnya Enik Maris gitu kan. Nah, ternyata dia nih anak pondok yang mana pondoknya tuh banyak cerita yang seperti itu gitu kan. Dan aku pun speechless ketika dia cerita beberapa hal yang menurut dia perlu diceritakan waktu itu. Yang sebenarnya aku juga tanya kayak apa aja sih kejadian-kejadian horor yang waktu kamu mondok gitu kan. Terus abis itu ada satu part dimana aku inget banget. Jadi waktu kita tag Enik Maris itu sempat, aku sempat kita sempat berhenti ketika tiba-tiba suara
dari sound audionya itu, suara dari audionya itu langsung pecah. Jadi sebelumnya fine-fine aja. Cuman ketika kita masuk ke cerita yang itu, kenapa? Cuman ketika kita masuk ke, kenapa ya, agak banyak distracting hari ini ya. Kita masuk ke cerita itu ternyata, oh kayaknya mending gak usah dilanjut deh gitu, karena suaranya tiba-tiba pecah gitu kan. Takutnya ya ada mengganggu or something, mengganggu something yang harusnya tidak kita sebut di saat itu gitu loh. Jadi kayak oh ya sudah gitu kan. Terus habis itu, setelah itu kita lanjut ke cerita-cerita selanjutnya gitu. Waktu itu aku sama Farel. Oke, akhirnya part itu tidak diceritakan. Oke. Terus untuk kali ini kayak ini kan yang terakhir tadi. Actually this is really fun. Kayak ini bener-bener menyenangkan bisa ketemu sama teman-teman dari MMTC Radio dengan dari berbagai job desk gitu kan. Dengan pokoknya I appreciate this so much. Kayak dari lighting bagus, kayak dari bisa lihat di belakang aku ini teman-teman art, give an applause. Terus dari teman-teman audio, teman-teman kreatif, semuanya yang terlibat di dalam produksi podcast ini, aku benar-benar appreciate it so much gitu. Jadi mungkin itulah dia perjalanan cerita sedikit tentang Enigmaris ini, gimana aku bisa sampai ke sini gitu. Dan cerita-cerita yang menarik yang bisa aku ceritain ke teaser di Enigmaris ini benar-benar so fun, bisa kerjasama bareng sama teman-teman yang hebat. Oke, jadi karena tadi kita udah bahas mistis-mistis juga, udah bahas tentang apa ya, kisah di Enigmaris ini gimana, selama take ada kejadian apa aja gitu-gitu kan. Tapi ya lagi-lagi kisah horor-horor misteri ini tentunya menjadi tambahan apa ya, kondimen dan juga warna dalam budaya mistis masyarakat Indonesia. Walaupun sebagian besar dari cerita ini tuh sulit untuk dibuktikan, sulit untuk dinalar, namun pengalaman-pengalaman yang dialami oleh masyarakat membuatnya semakin percaya dan juga terus berkembang dari mulut ke mulut. Apakah semua kejadian ini benar-benar ulah makhluk halus atau hanya sugesti dan ketakutan manusia? Jawabannya sebenarnya kembali kepada kepercayaan masing-masing. Yang pasti, cerita-cerita ini akan terus menjadi bagian dari ciri khas Indonesia yang selalu menarik untuk dibahas. Dengarkan terus Enigmaris, podcast yang ditujukan untuk para pecinta cerita misteri, horor, ataupun konspirasi dengan berbagai cerita fresh. Enigmaris, let's break the code and mystery.
107.7 MNPC Radio. The Next Generation Channel.